Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan gimana contoh-contoh soal ya yang terkait dengan penyelesaian medan magnet ya. Kali ini sudah pada tutorial yang ketiga ya. Tutorial yang ketiga bagaimana menyelesaikan soal-soal medan magnet. Oke, saya punya contoh soal seperti ini ya. Saya punya kawat, ya. Ini kawat, di mana kawat itu saya beri tanda silang. Ya, seperti kesepakatan sebelumnya bahwa kalau tandanya itu silang, itu artinya bahwa kawat itu menembus bidang, masuk bidang, gitu. Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya. Jadi ini ada kawat yang dialiri arus sebesar 4 ampere itu masuk bidang. Nah, kalau ini dimisalkan sebagai kertas ya, sebagai kertas, maka kawat itu memasuki bidang kertas. Itu arahnya masuk ke sana, masuk ya. Otomatis nantinya ini berkaitan dengan arah medan magnetnya. Jadi kalau aturan tangan kanan Oersted ya, tentang kanan Oersted yang dulu sudah pernah kita pelajari, bahwa arah arus itu menunjukkan atau ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian arah medan magnet itu ditunjukkan dengan keempat melingkar jari gitu. Nah, ini kawat yang pertama dialiri arus 4 ampere, kemudian kawat yang kedua juga arahnya sama. Ya, arahnya sama. Ini IA, ini IB. Jadi ini tadi kawat A, kemudian saya punya kawat B, ini berarti arahnya sama ya, memasuki bidang. Nah, gitu. Menembus masuk bidang. Besarnya juga 4 ampere. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa kawat ini sejajar. Ya, kawat ini sejajar. Arahnya sama. Nah, gitu. Oke, berikutnya pada persoalan ini ditanyakan berapa besarnya induksi magnetik pada titik P ini. Nah, gitu. Ini ada sebuah titik, misalkan saya beri nama titik P itu. Nah, kita disuruh nyari berapa besarnya B di sini. Gitu, B-nya berapa. Nah, tentunya besarnya B di sini itu dipengaruhi oleh kawat lurus yang A, juga dipengaruhi oleh kawat lurus yang B ini tadi. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kemana arah B yang ditimbulkan oleh kawat A dan kemana arah B yang ditimbulkan oleh kawat yang kedua atau kawat B ini. Gitu. Nah, ini mengacu pada aturan tangan kanan, aturan menggenggamnya tangan kanan yang dulu sudah pernah kita pelajari. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya ceritanya ini ya. Jadi jarak antara kawat itu terhadap titik ini diketahui 6 cm ini ya. Nah, ini jaraknya 6 cm, kemudian dari A dan 8 cm dari B. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kelihatan ada pola seperti ini kan bukannya merupakan pasangan angka yang bagus kan ya, 6 dan 8. Nah, pastinya di sana ya berapa? 10 kan? Nah, ini kan Pitagoras kan gitu ya. Di soal juga sudah diketahui jaraknya antara dua kawat ini adalah 10 cm. Nah, gitu. Oke, sudah satu langkah kita lakukan ini ya. Jadi nanti soal itu harusnya dituangkan dalam bentuk gambar sehingga jelas itu arah B-nya bisa kita cari masing-masing. Oke, yang pertama kita cari kemana arah medan magnet ya, kemana arah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat A gitu. Nah, jadi kawat A ini, arah
ibu jari, ya, arah ibu jari kita tancapkan pada bidang itu, ya, masuk bidang. Nah, ibu jarinya masuk bidang, kemudian keempat melingkar jarinya diposisikan di sini, ya, miring begini memang, gitu ya, miring. Nah, maka nanti akan kita dapatkan, silahkan dipraktekkan, gampang kok ya. Jadi kalau ini arah ke sana, masuk ya, masuk ke sana, kemudian yang ditanyakan di titik ini, maka B-nya akan kita dapatkan ke arah situ. Nah, ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh titik atau oleh kawat A. Ini kita namakan sebagai BA. Nah, ini kemarin kan arah B dengan I itu kan selalu tegak lurus kan gitu. I-nya ke sana, I-nya masuk, maka B-nya ke situ. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan itu. Nah, ini namanya adalah BA. Nah, kemudian kemana arah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat B ini? Ya, yang ditimbulkan oleh kawat B ini juga masuk. Nah, keempat melingkar jari kita posisikan di sana, ya, agak nyerong ke sana gitu. Masuk, nyerong kan gitu. Nah, ini masuk, nyerong. Nah, akhirnya dari keempat melingkar jari itu kita dapatkan. Nah, ke situ kan. Nah, ini kita sebut sebagai BB. Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus di titik B ini. Ini BA, ini BB. Nah, maka kalau sudah kelihatan gambarnya seperti ini, kita jumlahkan secara vektor. Kan gitu ya. Jumlahkan secara vektor. Oke, ini kita tarik garis dulu. Tarik garis yang ke sana juga kita tarik garis. Nah, kemudian kita tinggal gambarkan resultannya di sini kan. Nah, ini adalah resultannya. Berarti sebenarnya medan magnet yang terjadi pada titik ini total itu arahnya ke sana. Loh, ini medan magnetnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tahu kan kita sudutnya ini berapa? 90. Nah, kalau ada vektor seperti ini, kita ingat kembali pada materi sebelumnya, maka kita harus bisa menjumlahkan gimana dua vektor ini kita cari resultannya gitu. Oke. Kita cari dulu secara parsial ya, masing-masing ada BA, BB gitu. Nah, BA, nah, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat A gitu. Mu 0 IA kan gitu, dibagi 2 PA kan gitu. Ini adalah medan magnet pada suatu titik untuk kawat lurus dan panjang. Nah, mu 0 I per 2 PA itu. Kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7, IA-nya adalah 4 ampere. Nah, itu kan. Nah, kemudian 2PA, 2PA-nya berapa? A itu adalah jaraknya antara kawat itu terhadap titik yang ditanya, gitu. 6 cm, masukkan 6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, gitu. Nah, ketemunya sekian, 4/3. Nah, gitu. Ya. 4/3, P-nya coret, ya, 10 pangkat minus 5 Weber per meter persegi. Nah, ini adalah BA, medan magnet yang ditimbulkan oleh titik A gitu. Kita cari BB. Nah, BB-nya ya mu 0 IB dengan cara yang sama seperti tadi, tinggal memasukkan hanya A-nya di sini ya. Jaraknya titik itu terhadap kawat adalah 8 cm. Maksudnya ketemunya sekian. Nah, ada BA, BB. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat penjumlahan vektornya. Itu ya, penjumlahan vektornya gimana? Nah, ingat ini kan, sama dengan akar BA kuadrat ditambah BB kuadrat ditambah 2BABB cos theta kan gitu sebenarnya. Aslinya dari situ 2BABB cos theta. Namun karena tetanya di sini, ini sudut yang dibentuk antara dua buah medan magnet ini adalah 90 derajat, maka kita tahu hasil dari nilai dari theta atau cos 90 derajat berapa? 0 kan? Nah, sehingga ini yang sebelah sana saya hilangkan. Tinggal BA kuadrat plus BB kuadrat. Nah, gitu. Nah, sama dengan
Tinggal masukkan angkanya 4/3 sama-sama dikuadratkan 10 pangkat 5, ini juga 10 pangkat 5 dikeluarkan dari tanda akar dan gitu ya. Nah, jadinya 5/3. Oke. Ya, jelas ya, 5/3 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter persegi. Nah, inilah medan magnet total yang terjadi pada titik ini. Itu. Nah, jelas kan? Nah, gampang. Sehingga nanti kalau misalkan ini dirubah posisinya, misalkan ini kemudian dirubah di sana, gampang. Yang penting harus dimengerti faktornya dulu, baru kita bisa melihat. Oh, ini dijumlahkan atau dikurangkan atau yang bagaimana nantinya tinggal ini penggambaran faktornya gitu. Oke. Baik, saya kira demikian untuk contoh soal kali ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya untuk level soal yang lebih tinggi lagi. Selamat belajar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.